so motherfucking design on right now. Pretty time, pretty time, pretty time. I got 3 old thoughts to the wall. Masjid tertua di kota Surakarta. Masjid Laweyan didirikan pada tahun 1546 pada masa Joko Tingkir, yaitu saat pemerintahan Hadiwijaya di Keraton Pajang. Masjid Laweyan yang berdiri lebih lama dari masjid-masjid kuno yang ada di tanah Jawa ini masih megah berdiri sampai saat ini. Dan pada tahun 2021, Masjid Laweyan diresmikan menjadi cagar budaya oleh pemerintahan Kota Solo. Menariknya, Masjid Laweyan ini dulunya adalah bekas pura atau tempat persembahyangan agama Hindu yang dimiliki Ki Ageng Beluk, salah seorang sahabat Kyai Ageng Henis, yang akhirnya masuk Islam dan menyerahkan pura miliknya untuk dikelola oleh Kyai Henis menjadi tempat ibadah umat Muslim. Kyai Henis ini merupakan pendakwah dari Kampung Laweyan, salah seorang murid Sunan Kalijaga yang berkomitmen menyebarkan Islam di Pajang dan sekitarnya. Masjid ini berfungsi untuk apa ya? Kalau dulunya ini adalah sanggar, itu ada langgar itu, terus ada sanggar dari Hindu. Jadi waktu itu persahabatan antara Ki Ageng Henis dengan Ki Ageng Beluk, yang mana waktu itu Ki Ageng Henis itu dakwahnya beliau sebagai umat Muslim adalah merangkul, tidak memukul. Terus waktu itu Ki Ageng Beluk terkesan dengan bahwasanya Muslim itu ternyata luar biasa, akhirnya memberikan hadiah sanggarnya sebagai hadiah untuk umat Muslim. Jadi waktu itu ada dari sanggar menjadi langgar, kemudian dari langgar menjadi masjid. Itu sekitar 19 tahun setelahnya itu jadi masjid dari Hindu, dan tidak ada perdebatan dari umat Hindu dari waktu itu menjadikan dari tempat puranya itu menjadi masjid, itu tidak ada perdebatan. Bahkan di samping-samping itu masih ada beberapa pura dan vihara, mereka ternyata menggunakan di bagian samping-samping. Jadi di samping sebelah desa ini ada daerah yang gede, itu juga masih ada vihara atau pura, masih ada. Ketika menjadi masjid itu 19 tahun kemudian sepertinya itu akhirnya menjadikan masjid. Masjid Laweyan yang didirikan oleh Kyai Ageng Henis dan merupakan masjid pertama yang berada di Kesultanan Pajang. Telah dibahas sebelumnya bahwa masjid ini merupakan sebuah pura agama Hindu pada awalnya. Namun, seiring dengan banyaknya masyarakat Pajang yang mulai memeluk agama Islam, bangunan beralih fungsi menjadi sebuah langgar atau musola, yang pada akhirnya diresmikan menjadi masjid pada masa pemerintahan Pakubuwono V. Masjid Laweyan ini memiliki fungsi yaitu sebagai tempat untuk melakukan pernikahan, rujuk, permusyawarahan, makan, dan tempat untuk kegiatan sosial lainnya. Ya, yang jelas tempat ibadah, tempat kegiatan pembinaan, ada TPA, dulu ada remaja, tapi hampir semua masjid ini untuk remaja ada kekurangan remaja ya. Tapi untuk kesadaran orang-orang tua itu banyak sekali yang untuk semangat sholat berjamaah di masjid. Seperti yang dijelaskan Pak Rafiq, salah satu pengurus Masjid Laweyan, bahwa saat ini Masjid Laweyan selain berfungsi sebagai tempat sholat, juga dimanfaatkan untuk TPA dan kegiatan keagamaan Islam lainnya. Selain itu, kondisi Masjid Laweyan sekarang lebih baik dibandingkan zaman awal dibangun,
yang mana lebih banyak masyarakat yang sadar dan melakukan sholat secara berjamaah di Masjid Laweyan. Saat kami melakukan observasi di Masjid Laweyan, bertepatan dengan dilakukannya perbaikan pada bagian tembok ruang utama masjid, yaitu pemasangan batu alam dengan maksud adaptasi dengan masa kini agar bangunan Masjid Laweyan dapat bertahan lebih lama. Di sesuatu untuk memperkuat dindingnya itu namanya adaptasi untuk kenyamanan jamaah itu. Tidak mengubah. Ini ditempeli di sebelah dalam itu karena dindingnya kalau dilendeti itu rontok. Kita berkoordinasi dengan dinas kebudayaan Surakarta, istilahnya adaptasi begitu, bukan renovasi. Renovasi kan merubah semuanya. Ini bentuknya tetap sama. Di dalam kawasan Masjid Laweyan juga terdapat makam pendiri Masjid Laweyan, yaitu Ki Ageng Henis, dan juga para kerabat Keraton Pajang, Kartosura, dan Kasunanan Surakarta yang letaknya di pintu gerbang samping kawasan Masjid Laweyan. Biasanya keluarga Pajang dan sebelah selatannya ada di rumah itu keluarga Keraton Surakarta yang Terus kalau Ki Ageng Geluh itu dimakamkan di luarnya Ki Ageng Henis, karena menganggap bahasanya Ki Ageng Geluh itu tidak mau dijadikan orang hebat buat masyarakat, makanya beliau maunya dimakamkan di luar makam keraton. Jadi makamnya beliau itu sudah ada pembatasnya, jadi untuk masyarakat biasa. Itu karena beliau kan waktu itu, kalau berdasarkan yang saya baca, memang beliau tidak mau dijadikan satu, takut mereka itu menganggap bahasanya Ki Ageng Geluh bermanfaat untuk buat mereka. Padahal kan beliau muslimnya juga termasuk karena bersahabat dengan Ki Ageng Henis, takutnya menimbulkan fitnah. Akhirnya beliau tidak mau dimakamkan di bagian termasuk keluarga. Ini makamnya beliau saat ini di luar makamnya keluarga keraton. Pengaruh Hindu Jawa dapat terlihat pada Masjid Laweyan. Letaknya yang berada di atas bahu jalan merupakan salah satu ciri bagi pura agama Hindu, dan posisi masjid yang lebih tinggi dibandingkan dengan bangunan yang berada di sekitarnya. Bagian Jawa, Hindu dengan Islam ya. Di dalam arsiteknya ya biasa sih, kalau orang Jawa kan ada jogling, kalau dulu kan kalau pendopo itu dulu di depan ini nggak ada pembatas waktu itu. Jadi mulai ada pembatas itu tahun 1910. Jadi adanya pembatas ini kan ada roster itu ketika itu ada hewan ternak yang masuk. Jadi karena adanya hewan ternak yang masuk itu kan mengotori lingkup Serambi. Jadi akhirnya ditutup dengan roster. Kalau dari atas ini kan termasuk Masjid Agung itu juga sama, bagian atasnya Masjid Agung sama Masjid Al-Allah atau Al-Fatah Kepatihan itu juga sama, mereka depannya terbuka semua. Kalau khusus Laweyan memang kita ada beberapa penambahan, waktu itu saya nggak tahu pasnya tahunnya kapan. Kubah atap Masjid Laweyan dibagi dua, yakni tajuk tumpang dua yang ada pada ruang utama masjid dan limasan yang menaungi pada serambi masjid.
Bentuk atap tajuk dengan model piramida yang mengerucut di satu titik puncak sejajar dengan keempat saka guru pada ruang utama. Menariknya, bentuk atap masjid yang tersusun dua ini tidak disusun secara sejajar, melainkan menyilang dari satu atap dengan atap yang lainnya. Hal ini menunjukkan akulturasi dengan budaya Jawa dan merupakan bentuk masjid Jawa atau masjid tradisional. Bangunan serambi Masjid Laweyan dikatakan cukup luas, berukuran 15 meter kali 5 meter persegi yang dibangun pada masa Pakubuwono V pada tahun 1800-an yang merupakan perluasan dari masjid sebelumnya. Menariknya, konstruksi atap serambi masjid ini berbentuk limasan panjang layaknya bangunan rumah tinggal yang dibangun dengan tata letak pengaruh Jawa yang dipengaruhi oleh nuansa kolonial. Pada serambi Masjid Laweyan ini ada jumlah 8 tiang penyangga yang menunjukkan ciri khas bangunan Jawa. Hal unik dari tiang penyangga ini adalah atapnya dilengkapi motif batik kawung merupakan batik asli Keraton Surakarta. Serambi masjid yang merupakan ruangan terbuka yang berada di luar bangunan inti masjid biasanya memiliki desain yang lebih rendah daripada lantai masjidnya. Hal ini menunjukkan simbol dan filosofi jika ruangan serambi ini tidak sesakral ruangan utama, di mana ruangan utama atau ruang liwan digunakan untuk ibadah utama seperti sholat dan iktikaf yang membutuhkan keheningan ataupun kekhusyukan. Sedangkan ruangan serambi untuk kegiatan kemasyarakatan seperti membaca Al-Quran dan ceramah. Selain itu, akulturasi dengan budaya Hindu-Buddha terlihat dengan adanya beduk yang ada di serambi masjid sebagai alat komunikasi tradisional yang telah dilakukan selama ribuan tahun. Bagi umat Hindu-Buddha, seni tabuhan digunakan ketika ritual keagamaan. Sedangkan pada saat Wali Songo, beduk digunakan sebagai tanda masuk waktu sholat dan ditabuh sebelum azan dikumandangkan. Fungsi beduk kalau zaman dulu kan sebagai penanda untuk waktu sholat masuk ya. Ini juga beberapa peninggalan tertua juga, termasuk ada mimbar juga. Kalau ini memang sayangnya tidak ada tanda dari bibit sebelum. Kalau yang mimbar kan ada tanda yang bibit sebelum. Kalau ini biasanya kan menjelang selatan, tapi saat ini digunakan ketika sedang mati lampu. Terus sekarang kita gunakan. Mati lampu kita bunyikan. Atau biasanya Idul Fitri dan Idul Adha kita bunyikan. Akulturasi budaya lain sebagai wujud toleransi lainnya adalah 3 pintu masuk pada Masjid Laweyan. Budaya Islam dan Hindu terlihat jelas pada pintu masuk ini. Pada Masjid Laweyan ini ada pintu utama yang berukuran besar yang letaknya di tengah. Kemudian 2 pintu yang berukuran lebih kecil yang terletak di kanan dan kiri masjid, yang masing-masing pintu dilengkapi dengan anak tangga. Ketiga pintu tersebut juga memiliki makna tersendiri, yaitu melambangkan Islam, iman, dan ihsan. Ada 3 pintu itu makanya iman, Islam, ihsan. Jadi harus Islam dulu, ya harus mengenal apa itu sebenarnya. Sama sebenarnya ketika masuk ke pintu ini, kalau nggak salah saya kemarin sama bermakna 3 jalur kehidupan, yaitu bijak, yang dibedakan yaitu iman, Islam, dan ihsan.
ditopang dengan 12 kayu, 8 bagian depan, 8 bagian belakang, 4 bagian depan. 8 yang di depan, 4 yang di belakang itu bagaimana? Karena kalau ini biasanya kan depan itu lebih kecil, jadi memang dia lebih kecil, ininya topangnya lebih besar. Dijelaskan juga oleh Pak Nugroho bahwa zaman dahulu di Masjid Laweyan juga terdapat jam matahari yang berfungsi sebagai penanda waktunya sholat. Di mana pada masa itu jam matahari digunakan untuk melihat waktu sholat zuhur. Dengan adanya lubang kecil di atap serambi masjid, itulah yang dinamakan dengan jam matahari. Paling juga kalau zaman dulu itu kita ada namanya, kita kan dulu nggak pakai jam, kita pakainya jam matahari. Jam matahari itu tepatnya di bagian sebelah kanan, atas itu ada bolongan kecil, yang di bagian sana ada depan kipas. Jadi depan kipas atas itu ada lubang kecil, itu dulu sebagai penanda waktu sholat. Jadi ketika mau siang itu cahaya melewati celah itu nanti ke bawahnya, dan saat sholat sudah dimulai arah kiblatnya kemana. Apa? Kalau mendung juga nggak berlaku ya, tapi biasanya kalau zaman dulu itu sebagai penanda sholat sih sebenarnya. Jadi ketika matahari sudah benar-benar di atas itu matahari sudah mulai keluar. Bukti akulturasi Hindu Jawa Islam pada bangunan Masjid Laweyan menunjukkan bahwa keberagaman budaya dapat menjadi kekuatan dalam memperkaya kehidupan masyarakat. Masjid Laweyan juga menjadi saksi bisu sejarah kota Solo dan Indonesia pada umumnya. Sebagai bangunan bersejarah, Masjid Laweyan mengajarkan kita untuk menjaga dan merawat warisan budaya yang ada, agar tetap lestari dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Dirikan matamu menari